Dah beli salak ke tengah pekan, jangan lupa ke Pajak Senen. Kalau dah buka channel Abah Sopwan, jangan lupa subscribe, like, and comment. Zaman dulu punya handphone aneh, zaman sekarang nggak punya handphone aneh. Sama 1, 2, 3 tahun ke depan, yang main aset digital sekarang itu terlihat aneh. 1, 2, 3 tahun ke depan yang nggak punya aset digital itu akan jadi orang aneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Abah Safwan, sahabat P-Network dimanapun berada. Salam petir, jeder, jeder, jeder. Baik teman sahabat P-Network dimanapun berada, semoga kita hari ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Kalau kita berbicara tentang P-Network, sudah pasti di negara manapun pada hari ini orang akan berbicara yang namanya open minded, ya. Di mana open minded itu? Orang ribut menyatakan 25 Desember, tepatnya di negara Amerika Serikat sudah dinyatakan itu yang namanya open minded tanggal 25 Desember, berarti tinggal selangkah lagi. Tetapi hari ini kita berbicara open minded atau tidak open minded, yang penting tetap klik petir. Kalau kita nggak klik petir, kita rugi. Kemudian ada beberapa hal lagi ya yang perlu kita pikirkan. Jika open minded ya, semua orang akan senang, semua orang akan bahagia. Apalagi harga konsensusnya sesuai apa yang dimimpikan dan apa yang diharapkan. Tapi kalau kenyataannya pada saat open minded, harga konsensus tidak sesuai dengan apa yang diinginkan dan apa yang diharapkan, apakah harus open minded juga? Jadi saya ingin mengingatkan bagi kita semua, ya termasuk saya, ya kita semua, diri saya juga saya ingatkan juga ya. Kenapa? Kita tidak mungkin mengingatkan orang lain kalau kita tidak mengingatkan diri kita. Jadi diri kita juga harus kita ingatkan. Jangan berbicara untuk orang lain tapi kita lupa berbicara untuk diri kita sendiri. Saya ingin menyatakan bahwasanya ini yang namanya P-Network ini adalah proyek besar, proyek dunia, proyek masa depan. Bukan proyek komunitas yang kecil-kecil ini, bukan proyek pribadi kita yang sendiri ini, yang tunggal ini gitu. Jadi marilah kita berpikir jernih, kita berpikir masa depan. Kita bukan berpikir hari ini, tapi mari kita berpikir untuk masa yang akan datang. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena ini proyek besar, proyek dunia, segala sesuatunya harus diperhitungkan. Untuk apa? Untuk memastikan apakah P-Network ini sudah bisa diluncurkan apa tidak. Siapa yang tahu? Yang tahu Kortim. Siapa yang tahu? Yang tahu Nicholas. Apa sih permasalahannya yang di P-Network ini kok belum juga open minded ya? Seperti yang saya katakan terdahulu. Open minded itu dipengaruhi oleh masalah KYC. Nggak mungkin hanya 11% KYC Nicholas Kortim berani meluncurkan membuka open minded. Oh, tunggu dulu karena masih banyak hal-hal lain yang perlu diperhatikan. Ada 3. Ekologi, utility, ekosistem. Jadi ketiga-tiganya juga harus mendukung perkembangan P-Network ke depan. Supaya apa? Pada saat open minded, Anda benar-benar menjadi sultan. Anda benar-benar menjadi orang kaya yang seperti Anda mimpikan, yang seperti kita harapkan, termasuk diri saya. Jadi bagaimana, Abah mau open minded nggak mau? Kalau bisa hari ini, sekarang juga. Tapi masih koma. Kenapa? Bagaimana dengan harga konsensus? Untuk apa open minded hari ini, tapi kalau harganya tidak seperti yang kita harapkan? Nah, jadi ekologi ini di P-Network ini perlu diperhatikan. Bagaimana hubungan timbal balik di dalam lingkungannya? Apakah betul-betul P-Network ini sudah bisa diterima di masyarakat? Bisa, tapi masyarakat penggali petir. Bagaimana masyarakat yang ada di luar? Makanya di sini diingatkan, kita nggak perlu terlalu gembar-gembor, terlalu, ya mungkin terkadang ya, ada teman-teman yang sengaja mengejek teman-teman yang lain, membuli. Dia mengatakan, aku sebentar lagi jadi sultan, aku sebentar lagi jadi orang kaya. Kalau kalian minggir gitu. Ada 1-2 yang emosional, yang nafsu omongannya seperti itu. Ini nampak sombongnya, sehingga orang membuli P-Network itu sendiri. Jadi kalau kita menghargai P-Network, kita menjaga P-Network,
dengan bahasa lisan yang sopan, santun, dan menyejukkan hati orang lain, semua orang akan tertarik kepada Pi Network. Orang akan mencintai kepada Pi Network. Sehingga orang akan mengatakan, iya ya, Pi Network is the best, Pi Network itu memang luar biasa. Tetapi kalau kita menyampaikannya dengan santun, kita berbicaranya logika. Ya, tapi teman-teman maaf juga ya, mungkin karena ada orang-orang yang di Pi Network ini, dia orang pasaran, sehingga bahasanya kurang tertata rapi, kurang tersusun rapi, sehingga kalau dia ngomong mungkin menyakiti hati orang, kalau dia ngomong tidak menyejukkan perasaan orang lain. Ya, jadi Pi Network ini dipengaruhi oleh itu. Ya, kemudian utility, manfaat, kegunaan atau faedah daripada Pi Network ini apa? Nah, kita sudah tahu orang-orang Pi Network, tapi tidak semuanya tahu, hanya sebagian saja. Yang namanya koin Pi ini berguna, bermanfaat, berfaedah untuk negara manapun saja. Tidak seperti uang-uang kripto lainnya, yang dia berharga hanya di negara-negara besar, kota-kota besar saja. Orang-orang kampung nggak akan tahu apa itu Bitcoin. Orang-orang kampung nggak tahu itu apa kripto, Doge, dan lain sebagainya. Mereka nggak paham, mereka nggak mengerti. Nah, untuk itu perlu disampaikan apa manfaatnya, apa kegunaannya, apa faedahnya. Kalau mungkin orang yang sudah paham, enak, dia berpikirnya positif. Oh, dengan adanya Pi Network ini adalah uang digital yang bisa dibelanjakan di mana saja. Kalau kita berada di suatu negara, negara itu sudah pasti mau menerimanya. Karena apa? Karena Pi Network itu sudah ada lebih kurang di 230 negara. Ya, tinggal launching dan penggunaannya. Ini Bank Dunia sudah mulai mengakui bahwasanya Pi Network ini ya betul-betul ekosistemnya sudah terbangun di 230 negara lebih. Ini hanya sekedar launching saja. Sama yang dipikirkan Nicholas adalah harganya pantas enggak untuk dunia. Kenapa? Jumlah koinnya terbatas. Manusia yang ada di dunia ini ada berapa miliar? Bagaimana dengan koin yang ada? Ekosistemnya terbangun di semua negara. Ya kalau semua tidak bisa dimanfaatkan untuk di dunia-dunia luar sana, di negara-negara lain sana. Dan ini berlaku sampai ke pelosok-pelosok desa nantinya. Dan inilah membutuhkan waktu perjalanan, memberikan pengetahuan, memberikan edukasi kepada masyarakat. Pi Network itu ini. Saya jujur aja kepingin open mainnet sekarang. Tetapi kalau ekosistemnya belum terbangun, utility-nya belum berdiri, ekologinya belum sempurna, berapa nanti harga konsensusnya? Itu tidak bisa terlalu tinggi. Tapi kalau orang sudah mulai tahu apa itu Pi Network, ya, manfaatnya orang sudah mulai mengerti, kegunaannya orang tahu, faedahnya apa, ya saya yakin dan percaya. Pada saat itulah Pi Network siap untuk diluncurkan dan harga konsensusnya akan tinggi. Jadi bagaimana ekosistemnya? Apakah sudah ada hubungan timbal balik ya antara Pi Network dengan masyarakat? Maksudnya, tahu masyarakat menggunakan koin Pi ini, kemana harus ditukarkan? Pebisnis mana saja yang siap menerima koin Pi? Pengusaha-pengusaha mana yang sudah bergabung di dalam Pi Network ini? Yang bisa bekerja sama, saling berinteraksi, yang satu menjual, yang satu membeli. Apakah sudah tumbuh kepercayaan koin Pi ini di pebisnis dunia? Apakah sudah diakui oleh Bank Dunia? Jadi teman-teman, saya hanya ingin mengingatkan kepada kita semua, termasuk diri saya. Kita bersabar, kita tenang. Jika ekologi, utility, ekosistem sudah terbangun di dunia ini dan dapat diterima oleh masyarakat dunia, saya yakin percaya ya, kita tinggal duduk manis tenang aja. Kenapa? Begitu orang memulai menambang, kita pundi-pundi koin-koin kita udah banyak. Jadi kalau orang udah mulai menambang, paling koinnya 10, paling 5, paling hebat mungkin 100. Tapi kalau Anda yang sudah nambang, mungkin sudah ribuan, sudah ratusan koin Anda. Itu adalah sebuah keberuntungan. Ingat, pernah dikatakan oleh Cheng Diofan, cukup 10 koin Pi untuk menghidupi 2 generasi. Jadi sudah ada di benak kita berpikir, berapa harga satu koin Pi bisa menghidupi nantinya kita bersama keluarga. 2 generasi loh, ini nggak main-main, nggak tanggung-tanggung. Berarti ada berapa puluh miliar, mungkin ratusan miliar yang ada sama kita. Ya, sepanjang kita tidak boros, tidak membelanjakan koin Pi kita dengan nafsu, ya masih bisa kita simpan dan itu bisa kita turunkan ke anak cucu kita sebagai warisan bekal daripada keluarga yang kita tinggalkan.
Makanya saya sering berpesan, jangan lupa yang namanya frasa sandi, email, password, kasihkan sama keluarga, anak kita. Bagaimana cara menggunakannya, ajari mereka. Kenapa? Mungkin teman-teman banyak lupa mengajak istri, mengajak anak-anak dulu untuk bermain Pay Network, menambang Pay Network. Jadi kalau orang mulai menambang dari awal, ya sudah pasti koin P-nya terbatas. Kalau ini sudah diluncurkan, ya sudah open mainnet, orang ingin mendaftar, paling hanya menyiapkan dompet untuk terjadinya transaksi nanti. Dia menjual barang, nanti orang transfer ke dompet walletnya sebagai alat pembayarannya tadi. Jadi teman, sahabat Pay Network dimanapun berada, pesan saya, tetap klik petir, kita bersabar aja selalu, biarkan core team bekerja dan core team memutuskannya. Pada saat diputuskan oleh core team open mainnet, maka itulah yang terbaik untuk koin P kita. Jadi teman, sahabat dimanapun berada, kita tetap bersabar, tetap klik petir, tahan dulu hawa nafsu kita. Kenapa? Pay Network, open mainnet, pasti indah pada waktunya. Kita tenang saja, tidak perlu membuli orang, tetap jaga lisan kita. Tidak menjelekkan orang, tidak membuli orang. Ya, saya yakin dan percaya teman-teman masih solid. Semoga kita sehat selalu. Kita berjumpa pada saat open mainnet nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petir, jeder, jeder, jeder.